Halo pejuang PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan membahas lagi buku Progress Tryout K2 Proses Intens Saintek pada tahun ajaran 2025 tahun 2026. Dan di video kali ini kita akan membahas penalaran matematika. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di nomor 1, nilai dari 2 pangkat 10 dikurangi 2 pangkat 12 dikurangi 2 pangkat 8 ditambah 2 pangkat 14 dibagi 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 8 sama dengan berapa? Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa mengubah bentuknya dengan mengeluarkan pangkat paling kecil. Di sini pangkat paling kecil ada 8, maka kalau kita tuliskan di sini menjadi 2 pangkat 8, kemudian agak turun sedikit, 2 pangkat 8, kemudian 2 pangkat 8 dikali berapa biar jadi 2 pangkat 10, maka akan sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi dengan 2 pangkat berarti 4 ya, biar jadi 12, kemudian di sini berarti 1 ditambah dengan 2 pangkat berapa biar jadi 14, maka 2 pangkat 6 ya teman-teman ya. Kemudian kita bagi dengan bilangan yang serupa. Caranya itu kita keluarkan juga 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 kita keluarkan sehingga akan bersisa di dalamnya itu 2 pangkat 4 ditambah dengan 2 pangkat ini 1 ya harusnya. Gitu. Sehingga tinggal kita coret 2 pangkat 8-nya ini sama. Kalau kita bagi nilai 1 kan ya. Sehingga 2 pangkat 2-nya yang di atasnya kita langsung hitung aja. 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 2 pangkat 4 itu 16, dan dikurangi 1 ditambah 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 64 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 4, 16 ditambah dengan 1. Sehingga kalau kita hitung, 4 dikurangi 16 itu negatif 12. Negatif 12 dikurangi 1, maka negatif 13 ya. Kita tuliskan dulu, negatif 13 ditambah dengan 64 dibagi dengan 17. Sehingga negatif 13 tambah 16 itu 51 ya. 51 dibagi 17, maka nilainya sama dengan 3 ya teman-teman ya. Tadi jawabannya adalah yang D. Gitu. Kita lanjut yang nomor 2. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 6x min 8y plus 1 sama dengan 0. Dan menyinggung garis x tambah y tambah 5 sama dengan 0. Berarti kita cari dulu di sini nilai dari pusatnya berapa, kemudian kita cari jari-jari lingkaran barunya. Maka kita cek dulu pusatnya ya. Untuk mencari pusat itu kan kita bisa nyari pusatnya dengan membagi negatif A dibagi 2, kemudian negatif B bagi 2 ya. Berarti otomatis kalau dalam kasus ini A-nya itu adalah yang negatif 6, B-nya itu negatif 8 ya. Berarti kita bisa substitusikan aja. Negatif 6 dibagi 2, kemudian negatif 8-nya dibagi 2 juga. Sehingga ini negatif sama negatif positif ya. Jadi 6 bagi 2, 3. Kemudian berarti di sini juga 4. Sehingga pusatnya akan ada di 3,4 teman-teman ya. Nah, jika sudah tahu pusatnya, maka tinggal kita cari jari-jarinya. Jari-jari itu sama dengan jarak pusat dengan garis singgung kan ya. Garis singgung. Maka otomatis kita bisa cari jari-jarinya dengan rumus titik terhadap garis ya, yaitu kalau kita substitusikan nilai dari fungsinya, kita punya fungsinya di sini x tambah y tambah 5, maka kita tuliskan dulu ya, x tambah y tambah 5 dibagi dengan pangkat 2 dari variabel koefisien dari x-nya. Berarti di sini berarti kita tuliskannya apa ya, a lah ya, a pangkat 2 tambah b pangkat 2 diakarkan. Oke, dalam hal ini berarti A dan B-nya itu 1 ya, 1 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Gitu teman-teman ya. Sekarang tinggal kita substitusikan nilai X dan Y-nya dari
X-nya 3 dan Y-nya 4. Jadi kalau kita tuliskan berarti 4 ditambah 3, kebalik ya. Ya sebetulnya nggak apa-apa, tapi barangkali nanti teman-teman bingung. 3 tambah 4 tambah 5. 3 tambah 4 tambah 5 berarti 7 tambah 5 12, dibagi dengan di sini 1 tambah 1 2 ya. Akar 2. Nah, 12 akar 2 itu 12 per akar 2 itu bersama aja dengan 12 per 2 akar 2 ya. Atau sama dengan 6 akar 2, teman-teman. Ini adalah nilai dari R-nya. Sehingga kita bisa cari persamaan kuadrat barunya dengan menggunakan rumus X dikurangi pusatnya, yaitu 3 pangkat 2 ditambah Y dikurangi pusat Y-nya, yaitu 4 pangkat 2 disama dengankan dengan R pangkat 2. R-nya 6 akar 2 pangkat 2 ya. Sehingga kita bisa jabarkan yang sebelah kiri jadi X kuadrat min 6X ditambah 9 ditambah Y kuadrat dikurangi 8Y ditambah 16 ya. Sama dengan 6 pangkat 2 36. 36 dikali 2 72. Sehingga X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 6X dikurangi 8Y-nya. 9 tambah 16 itu 25. 25 dikurangi 72 itu 47 ya. Maka dikurangi 47 sama dengan 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah di poin yang D ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut nomor yang ketiga. Tapi sebelum itu saya tandai dulu nomor-nomor sebelumnya ya. Ini nomor 2. Maka di sini nomor 3. Oke, di nomor 3 sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 orang anaknya akan berfoto berjajar dalam satu baris. Banyak cara berfoto jika ayah dan ibu harus selalu berdampingan adalah, oke, di sini saya simbolkan ayahnya itu A, kemudian ibunya itu I ya, dan dia punya 4 anak, 1, 2, 3, dan 4. Dalam hal ini si ayah dan ibu itu di dalam satu paket, dia tidak boleh terpisah. Jadi artinya dia selalu berbarengan. Sehingga dalam kasus ini kita akan memiliki 5 kemungkinan pilihan ya. Artinya berarti kita akan punya, kan berarti posisi akan ada 5. Berarti ada untuk ayah ibu, anak, dan anak-anaknya. Berarti di sini ayah ibu tuh ada satu kemungkinan ya. Artinya hanya satu kemungkinan, berarti dari total ini kan berarti kita anggap 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka kita tulis ini 5 ya. Hanya ada 5 kemungkinan. Untuk ayah ibunya nanti aja. Berarti di sini ada 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Atau kalau kita tuliskan menjadi 5 faktorial ya. Nah, ayah dan ibu itu bisa diubah menjadi ayah ibu atau ibu ayah, sehingga 5 faktorialnya itu kita kalikan dengan 2 faktorial. Jadi 5 faktorial itu 120 dikali dengan 2 sama dengan 240. Nah, kenapa menjadi yang awalnya tadi ada 6 orang, kenapa jadi 5 faktorial? Karena ayah dan ibu kita anggap menjadi satu entitas, satu gabungan. Jadi ayah ibu kita anggap satu kemungkinan aja gitu loh. Sehingga untuk menyusun cara mereka duduk berjajar otomatis hanya 5 kemungkinan ya, 5 kemungkinan, kemudian 4 kemungkinan, 3 kemungkinan, 2 kemungkinan, dan 1 kemungkinan. Sehingga jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial. 2 faktorialnya dari urutan tempat duduknya, bisa ayah ibu atau ibu ayah. Gitu ya teman-teman ya, sehingga hasilnya 240. Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut di nomor yang keempat. Peluang 2 kali jumlah angka 9 dalam 3 kali pelemparan dadu adalah A per B. Kemudian A per B ini itu pecahan paling sederhana, tentukan nilai 2A ditambah B. Oke, dalam hal ini untuk mendapatkan jumlah 9 itu, kalau kita runtutkan ya, jumlah 9 itu akan muncul 4 pasang ya, yaitu 36, kemudian 63, berlaku kebalikannya juga ya, kemudian 53 dan 54 maksudnya.
54, dan 45. Gitu. Sehingga untuk mencari peluang munculnya jumlah 9 ya ada 4 dari total 2 dadu dilemparkan. Maka peluang sukses atau muncul ya, peluang muncul sama dengan 4/36, atau kalau kita seranakan menjadi 1/9. Gitu. Kemudian di sini 1/9 itu ketika muncul jumlah angka. Berarti kalau tidak muncul gimana? Kita simbolkan aja jadinya kalau muncul tuh sukses ya. Muncul tuh berarti sukses. Atau kalau sukses berarti kita simbolkan dengan S saja biar gampang. Kalau tidak muncul ya sama dengan gagal ya. Berarti tidak muncul jumlah angka 9-nya maka sama dengan gagal, atau kita simbolkan jadi G biar gampang aja. Nah, kalau suksesnya itu peluang sukses muncul angka 9 itu sama dengan 1/9, otomatis peluang gagalnya ya lebih besar ya, yaitu 1 dikurangi peluang suksesnya, yaitu sama dengan 8/9, ini peluang gagalnya. Dan kemudian dia ingin mendapatkan 2 kali jumlah angka 9 dalam 3 kali pelemparan. Berarti kita anggap ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan untuk 2 kali ya, 2 kali sukses. Kalau 2 kali sukses otomatis kan peluang kemungkinannya kan kalau nggak sukses ya gagal kan. Karena dia pengennya 2 kali doang. Atau bisa juga jadi nanti peluang sukses, nanti sukses dulu terus gagal, kemudian sukses lagi, karena kan 2 kali pengennya gitu. Atau gagal dulu kemudian baru sukses dan sukses pada pelemparan 3 kali itu. Sehingga kalau peluang sukses itu kan 1/9 ya, berarti 1/9 dikali 1/9 dikali gagalnya 8/9, berarti nilai ini 8 per berapa nih, 9 kali 9 kali 9 729 ya gitu. Ini juga sama, berarti peluang suksesnya 1/9, peluang gagalnya 8/9, dan peluang suksesnya 1/9, maka ini juga sama 8/729. Dan yang terakhir pasti ini 8/9, kemudian 1/9 dan 1/9, sehingga ini juga 8/729. Nah, kita jumlahkan ya, berarti 8/29, 8/729 ditambah 8/729 ditambah 8/729, sehingga ini berarti 8 kali 3 itu 24 dibagi 729. Kita sederhanakan ya, kita sederhanakan bagi dengan 3, maka ini hasilnya 8/243. Oke, kalau sudah berarti ini adalah nilai dari A dan B-nya. A dan B-nya sama dengan 8 dan 243. Sehingga kalau yang ditanya adalah 2A plus B, itu sama dengan 2 dikali 8 ditambah dengan 243, teman-teman. Maka ini 16 ditambah 243 sama dengan 259 ya. Berarti di nomor yang 4 ini jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Gitu ya. Kita lanjut nomor 5, tapi saya rapikan dulu ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kelima. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 4 bola putih. Secara acak dilakukan pengambilan 2 bola satu persatu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya 2 bola dengan warna sama adalah, ini gampang ya teman-temannya, berarti kita ambil peluang yang pertama itu dapat 2 merah, 2M. Berarti kalau mau ambil 2 kali satu persatu, kan merah itu hanya ada 5 ya. Maka kita bagi dengan totalnya NS yaitu 9. Nah, kita mau ambil lagi dari kita mau ambil yang merah lagi, maka dari total 5 berarti tinggal sisa 4 ya. Karena sudah diambil 1, di bawahnya juga sisa 8. Jadi tinggal kita hitung 5 kali 4 20, 9 kali 8 72. Gitu ya. Dengan cara yang sama kita bisa cari juga peluang untuk
2 warna putih. Maka karena putih itu 4, kita 4 dibagi 9. Karena sudah dipakai 1, udah keambil 1, maka sisa 3 dong. Dan totalnya juga sisa 8. Tinggal kita hitung. Jadi 4 kali 3 12 dan 9 kali 8 72. Karena kita diminta, ini kan kondisinya berbeda ya, sehingga kondisi tidak bersamaan, otomatis kita tambahkan 20. Peluang totalnya sama dengan 20 per 72 ditambah dengan 12 per 72, sehingga jadi 32 per 72. Ini kita bisa bagi dengan 8 ya, 4 per 9. Berarti jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Begitu teman-teman ya, ini cukup mudah. Kita lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut, persegi ABCD dengan panjang sisi 8 cm. Berarti ini ya, dari C ke B itu 8. Kemudian lingkaran melalui titik A dan D menyinggung sisi BC. Luas lingkaran tersebut adalah titik-titik. Oke, berarti kalau kita buatkan garis berikutnya untuk mempermudah, kita coba tarik garis dari sini ke sini yang melalui pusat ya. Ini misalkan, dan pusat lingkarannya di sini misalkan. Gitu. Kita simbolkan, berarti misalkan di sini P titiknya, di sini Q ya. Dan titik tengahnya misalkan apa ya? O lah ya. Dari sini kita tahu bahwa PQ juga 8 ya. Dan kalau kita tarik O ke P itu kan jari-jari, dari sini ke sini kan jari-jari ya. Berarti OP itu jari-jari. Dan QP atau PQ itu sama dengan 8 ya. Dari sini berarti kita bisa punya nilai dari O ke Q-nya itu sama dengan siapa teman-teman? O ke Q kan sama aja, ini kan kalau sini ke sini kan R juga ya, sehingga kalau kita tarik garis dari sini ke sini kan jari-jari, dan OQ-nya ini kita nggak tahu, berarti ini jari-jari kurangi, oh ya berarti sama aja dengan 8 dikurangin R ya. 8 dikurangin ini dapat OQ teman-teman. Ya enggak? Ya dong. Nah, dari sini kita bisa coba tarik garis yang lain deh. Kita coba tarik garis dari O ke A dan O ke D, sama enggak ya? Gini. Nah, si OA dan OD ini kan dia dari pusat ya ke sisi lingkaran, otomatis dia juga jari-jari nih. Jari-jari, sehingga kita bisa gunakan hubungan antara DQO, segitiga DQO gini. Ini O, kemudian ini Q dan D, siku-siku di Q. Otomatis D ke O nya R, kemudian dari D ke Q itu kan setengahnya dari D ke A, otomatis DQ nya itu 4 di sini. Berarti di sini 4, dan QO nya itu sama dengan 8 min R tadi ya. Sehingga kita bisa cari nilai R nya dengan menghubungkan persamaan tersebut pakai Pitagoras saja ya. Berarti R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah dengan 8 dikurangi R kuadrat. Berarti di sini R kuadratnya tulis ulang, ini berarti 16 ditambah dengan 8 pangkat 2 itu 64 dikurangi 16R ditambah dengan R kuadrat. Sama-sama R kuadrat ya, kita bisa kurangi jadi 0. Tinggal kita hitung aja nih teman-teman. Berarti ini 0 sama dengan 16 tambah 64 itu 80 ya. 80 dikurangi 16R. Maka 16R sama dengan 80. R-nya sama dengan 80 dibagi 16. Maka R-nya sama dengan 5 teman-teman. Gitu. Sehingga kalau kita diminta untuk mencari luas, ya otomatis tinggal kita hitung aja luas segitiga itu rumusnya sama dengan setengah, segitiga lingkaran yang dicari ya, itu sama dengan pi dikali R kuadrat. Pi nya kita tulis ulang, R nya 25 dipangkatkan 2, 25 ya. Nanti nilai sama dengan 25 pi
Berarti jawabannya adalah yang C ya. Begitu ya. Kita lanjut nomor 7. Dari angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 akan dibuat bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda banyak bilangan yang berbeda lebih dari 320. Kemudian lebih kecil daripada 750. Berarti kalau kita tuliskan bilangannya tuh gini. Ada bilangan yang kurang dari 750 tapi lebih dari 320. Ada berapa banyak bilangannya gitu kan ya. Sehingga kita bisa bagi case-nya teman-teman. Case dimana ketika kondisinya itu berarti kalau kayak gini berarti kondisi yang pertama itu bilangan ratusannya tuh kita bikin ratusannya ya. Berarti ratusannya angka 3. Ratusannya 3. Ini case pertama ya. Atau kita tandai pakai tagar aja. Gini. Case pertamanya ratusannya 3, otomatis ratusan 3 juga ada 2 kasus ya. Ada 2 kasus. Yang kasus pertama itu bilangan ratusannya angka 3 dan bilangan satuannya angka 2, sehingga ini satu kemungkinan. Nah, bilangan satuannya tuh bebas. Itu dari 0, 1 berarti ya. Kemudian 5, 6, 7 dan 9. Tapi di sini kalau angkanya 0 lagi, otomatis nanti bentuknya 320. Kan dia mintanya lebih dari 320. Otomatis 0 tidak termasuk ya. Sehingga kalau kita tuliskan jadinya nanti di atasnya akan hanya ada 5 pilihan. Sehingga kalau kita hitung jadinya 1 kali 1 kali 5 ya ada 5 pilihan ya. Gitu, atau 5 kemungkinan. Sedangkan untuk ratusan ketiga, kasus berikutnya itu adalah kondisi ketika ratusannya angka 3 berarti hanya 1 pilihan dan bilangan puluhannya itu lebih dari 2. Bilangan yang lebih dari 2 itu kan ada 5 dan 6, 7 dan 9 kan. Sehingga di sini akan ada 4 kemungkinan. Dan setelah itu berarti bilangan satuannya tuh bebas ya. Karena sudah kita pakai 1 di sini, 1 di sini, otomatis kita sudah pakai 2 dari total bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Berarti 8 kurangi 2. Berarti 6 teman-teman ya. Sehingga kalau kita kalikan jadinya 6 dikali 4, 24. Gitu ya. Oke, kemudian kita bikin kasus berikutnya di mana si bilangan ratusannya itu adalah bilangan selain 3 dan 7. Berarti ratusannya yaitu 5 dan 6. Sehingga kalau 5 dan 6, pilihan untuk ratusannya berarti ada 5 dan 6, berarti ada 2 pilihan. Dan bilangan puluhan dan satuannya bebas ya, berarti kita udah pakai 1, sisa 7. Kemudian sisa 6 di sini, berarti 2 kali 7 kali 6, 84 ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir itu ketika kondisinya ratusannya itu angka 7. Ratusannya angka 7. Kalau ratusannya angka 7, maka pilihannya cuma ada 1 ya, 7 doang. Kemudian untuk bilangan-bilangan puluhannya, itu kan dia mintanya itu kurang dari 750, otomatis jangan lebih dari atau sama dengan 5, maka ambil bilangan yang lebih kecil, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Maka di sini ada 4 pilihan. Karena sudah kita pakai 2, maka sisa 6 ya, dari total 8, maka 1 kali 4 kali 6, 24. Kalau sudah kita totalkan ya, berarti tinggal kita hitung totalnya itu yaitu 5 ditambah 24 ditambah dengan 84 ditambah dengan 24. Ini akan sama dengan 137 ya teman-teman ya. Betul nggak? 4, iya betul, karena 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12 tambah 5, 7, betul, berarti jawabannya adalah yang A ya. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 8. Oke, dari nomor 8 ini, dari 10 orang yang terdiri dari 6 pria dan 4 wanita akan dibentuk kelompok kerja beranggotakan 4 orang. Jika dalam kelompok kerja ini terdapat paling banyak 2 wanita, maka banyaknya cara membentuk kelompok tersebut adalah
Oke, berarti untuk membentuk paling banyak 2 wanita yang anggota kelompoknya adalah 4, maka di sini kita punya beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, nanti kelompoknya tuh berisi ada 0 wanita, dan berarti 4-4-nya pria. Ya. Kemudian kemungkinan kedua itu berarti 1 wanita dan 3 pria. Dan yang terakhir adalah 2 wanita. 2 wanita dan 2 pria. Gitu aja, basically begitu. Sehingga kalau misalkan bentuknya seperti ini, kita bisa cari pakai kombinasi aja, teman-teman. Saya tuliskan di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti dari 0 wanita dan 4 pria, maka kita bisa dapatkan kombinasi 0 dan 1. 0 dan wanita totalnya 4 ya. Dan 4 pria, ambil 4 dari total prianya dan 6. Di 4 dan 6 sehingga kombinasinya adalah di sini itu 1 ya. Dan kombinasi 4 dan 6 itu 15 sehingga ini 15. Kemudian yang kedua, 1 wanita berarti ambil 1 dari 4. Ambil 3 pria dari total 6, berarti 4 dikali 20 ya ini ya, berarti ini 60. Berikutnya kita ambil 2 dari 4 dan kita ambil 2 dari 6. 42 itu 6, kemudian 62 berarti 15 ya. Ini 90 teman-teman, sehingga weight 4 kali 20 harusnya 80 ya. Gitu, jadi kita hitung 15 tambah 90 tambah 80 sama dengan berapa ini? 15 tambah 80 tambah 90 sama dengan 170 tambah 15 ya, 185 teman-teman. Jawabannya adalah yang C ya. Begitu, kita lanjut soal nomor 9. Oke, di sini jika X merupakan solusi dari sistem persamaan berikut, nilai X tambah Y-nya yang mungkin adalah, untuk menyelesaikan soal ini berarti nomor 9 ya. Ini nomor 8 ya teman-teman ya. Oke, nomor 9 itu berarti kita langsung eliminasi saja ya. Di sini ada X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 16X tambah 39 sama dengan 0. Dan kita punya X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Kita tambah ya biar hilang Y-nya. Berarti jadinya X kuadrat dikurangi 16X tambah 39 sama dengan 0. Bukan. 39 ditambah min 9 berarti 30. Bentar. Oke. Dan di sini X kuadrat tambah X kuadrat itu berarti 2X kuadrat ya. Kita bagi dengan 2 jadi X kuadrat min 8X ditambah 15 teman-teman sama dengan 0. Sehingga kita bisa faktorkan, yaitu jadinya X min 3 dan X min 5 ya. Sama dengan 0. Sehingga X-nya akan sama dengan 3 atau X-nya sama dengan 5. Dalam hal ini kita bisa mencari nilai Y-nya. Kasusnya berarti kalau misalkan X-nya sama dengan 3, yang pertama jika X sama dengan 3, maka nilai Y-nya akan sama dengan, kita substitusi ke persamaan yang kedua aja ya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan berarti sini 3 kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka ini 9 ya. 9 dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka jadinya 0 ya. 0 dikurangi Y kuadrat sama dengan 0. Maka Y-nya pasti 0 teman-teman. Kalau Y-nya 0, kalau kita jumlahkan berarti X tambah Y nya akan sama dengan 3 ditambah 0. 3 tambah 0 itu 3. Kalau di soal di sini nggak ada yang nilainya 3 ya. Berarti kita skip ke X sama dengan 5.
Kalau X-nya sama dengan 5, maka jadi nanti X kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka di sini berarti 5 kuadrat ya. 5 kuadrat dikurangi Y kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. 5 kuadrat itu 25 dikurangi 9. Ini kita pindahkan aja Y kuadratnya ya. Berarti Y kuadratnya sama dengan 16. Maka nilai Y-nya sama dengan akar dari plus minus 16, yaitu 4 ya teman-teman ya. Maka Y-nya bisa jadi 4, bisa juga sama dengan negatif 4. Jadi kalau X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan 4, otomatis nanti X tambah Y-nya sama dengan 5 ditambah 4 sama dengan 9. Which is itu nggak ada di opsi soalnya. Kalau X-nya sama dengan 5 dan Y-nya sama dengan negatif 4, maka X tambah Y-nya sama dengan 5 ditambah negatif 4, atau 5 kurang 4 sama dengan 1. Ini ada ya, jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman ya. Tapi ini soalnya memenuhi ya. Kalau misalkan memang ini jawabannya ada di soal, ya berarti ini juga bisa memenuhi. Cuman memang soalnya sudah mengarahkan untuk jawabannya itu sama dengan 1, sehingga yang muncul hanya 1. Begitu teman-teman. Paham nggak kira-kira? Paham lah ya. Kita lanjut di soal yang terakhir. Dari 8 pasangan suami istri akan dibentuk tim beranggotakan 5 orang terdiri dari 3 pria dan 2 wanita dengan ketentuan tak boleh ada pasangan suami istri. Banyak tim yang dapat dibentuk adalah, di sini berarti total orangnya akan ada 16 ya, karena dari 8 pasangan berarti ada 16, yang mana ada 8 pria dan 8 wanita. Oke, dari sini berarti kita coba pilih 3 pria dulu. Berarti cara pengambilannya tuh ambil 3 pria dulu dari total 8 pria, berarti kombinasi 3 dari 8. Kemudian kalau sudah, kita ambil lagi 2 wanita, tapi jangan dari 3 pria tadi, jangan dari si pasangan 3 pria tadi, sehingga yang tadinya itu 8, maka 8-nya kita kurangi jadi dengan 3 ya, 8 kurangi 3, sehingga kombinasinya 3 dan 8 yang untuk laki-laki, dan untuk yang perempuannya berarti 2 dari 5 gitu. Jadinya kombinasi 38 itu 56, kombinasi 52 itu sama dengan 10, sehingga kita kalikan sama dengan 510 teman-teman. Jawabannya adalah yang B ya. Baik, mungkin itu dulu teman-teman ya yang dapat disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya teman-teman ya, karena waktu terus berjalan untuk SNBT nanti. Jadi persiapkan dengan baik sehingga teman-teman bisa mendapatkan impian teman-teman atau kampus impian teman-teman. Jangan lupa juga dukung channel ini untuk terus berkembang dan menemani teman-teman untuk mempersiapkan ujian-ujian berikutnya. Saya pamit dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Dadah.